أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Al-Karimil Majid Al-Ghaniyil Hamid La yablughul khalqu naf'ahu wa la dharrah Fala tanfa'uhu ta'atu ta'iin Wa la tadurruhu ma'asiyatul 'asin Nahmaduhu hamda syakirin Wa nastaghfiru istighfaral mudhnibin Wa nas'aluhu su'alal muhtajin Fa'ajaluna biyadih Wa arzaquna indah Wa masiruna fid dunya wal akhirah ilaih Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Dalla ibadahu alaih Wa abana lahum at-tariqa ilaih Fa'arsalahum rusulah Wa anzala alaihim kutubah Wa 'allamahu dinahu alladhi irtadah wa amarum bi ta'atihi wa hadharum min ma'siyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la khaira illa dalal ummata 'alayhi wa la syarra illa hadharaha minhu tarakaha 'ala bayda la yazi'u 'anha illa halik sallallahu alaihi wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat Masjid As-Samad rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Faqad qala ta'ala: Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hari ini kita berada pada momen-momen Idul Fitri yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan pertama adalah ketika dia berbuka. Tentunya berbuka 1 bulan penuh dari bulan Ramadan adalah ketika kita masuk pada bulan Syawal. Dan kegembiraan kedua adalah ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasa. Namun ada hal yang perlu kita camkan, kita perhatikan, kita perlu introspeksi diri. Kegembiraan macam apa yang kita rasakan saat ini? Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan wejangan
Beliau mengatakan al-mu'min yafrahu bi ikmali shaum wal qiyam litakhallusihi minal atham. Seorang mukmin bergembira dengan selesainya dia dari puasa Ramadan, dari salat tarawih, litakhallusihi minal atham, karena dia yakin dia terbebas dari berbagai dosa-dosa pada 11 bulan sebelumnya. Wa dhaiful iman yafrahu bi ikmalihi. Adapun orang-orang yang lemah imannya merasa gembira dengan selesainya Ramadan, litakhallusi minas siyam alladzi kana thaqilan alaih. Adapun orang-orang yang lemah iman, dia bergembira justru karena telah selesai dari puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan tersebut membuat dirinya terasa berat, dhahiqan bihi sadruh, dan dadanya terasa sempit karena berbagai batasan yang tidak bisa dia langgar. Maka kegembiraan kita pada saat ini hendaknya kita arahkan untuk apa kita bergembira. Apakah kita bergembira karena kewajiban telah terhenti dari kita, ataukah kita bergembira karena terbebas dari dosa-dosa yang membelenggu kita. Jamaah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada suasana Idul Fitri ini kita merasakan bagaimana berkurangnya jumlah kaum muslimin di masjid-masjid mereka, di salat-salat fardu mereka, yang mana pada sebelumnya kita bisa melihat sendiri ketika di bulan Ramadan begitu banyak kaum muslimin meramaikan masjid-masjid dan mushola untuk salat tarawih. Begitu banyak kaum muslimin yang berusaha menjaga diri mereka dari hal-hal yang Allah Ta'ala halalkan di selain bulan Ramadan, yaitu makan dan minum. Tetapi ketika datang Idul Fitri, semangat itu kembali melemah. Adakah yang salah dari bulan Syawal? Tentunya tidak. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah apa yang menyebab kita menjadi lemah dari beramal ketika masuk pada bulan Syawal? Penyebab pertama adalah mindset kaum muslimin pada umumnya, bahwasanya Ramadan adalah bukan sebagai bulan kesadaran untuk mendatangkan amalan ibadah. Bahwasanya bulan Ramadan adalah mereka tidak mendatangkan kesadaran bahwasanya bulan tersebut untuk beribadah, melainkan sekedar kebiasaan semata-mata. Sehingga ketika selesai dari bulan Ramadan, mereka pun kembali dari kebiasaan mereka beribadah di bulan Ramadan. Yang terbiasa lalai di luar bulan Ramadan, maka mereka pun kembali lalai. Ini mindset pertama. Penyebab pertama mengapa kaum muslimin pada umumnya kembali futur, kembali melemah semangat ibadahnya ketika bulan Ramadan selesai adalah karena mindset yang keliru, bahwasanya bulan Ramadan adalah sekedar kebiasaan tahunan. Kemudian penyebab kedua adalah sebagaimana hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berbagai keutamaan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan pada bulan tersebut dilipat gandakan, bahkan terserah Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala orang-orang yang berpuasa. Pada saat tersebut setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sehingga kita lihat bahkan pelaku maksiat pun mereka bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Adapun penyebab ketiga adalah bahwa secara fitrah manusia cenderung menyukai kemalasan, manusia cenderung menyukai kenyamanan, sehingga ketika musim-musim ibadah telah selesai, maka mereka pun kembali ingin untuk bernyaman-nyaman, tidak lagi membawa semangat bulan Ramadan di 11 bulan berikutnya. Maka bagaimana solusi atas 3 hal tersebut? Solusi atas 3 sebab tersebut insyaallah kita akan bahas di khutbah pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi
salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah pertama disebutkan ada 3 penyebab umum yang menyebabkan secara umum kaum muslimin melemah semangatnya dari ibadah-ibadah setelah bulan Ramadan usai. Maka pada khutbah kedua ini khatib akan menyebutkan beberapa solusi agar semangat Ramadan tetap dibawa pada 11 bulan berikutnya. Solusi pertama adalah hendaknya kita menyadari bahwa setiap hari yang berlalu akan mendekatkan kita kepada kematian. Setiap hari yang kita lalui akan mendekatkan kita kepada kubur-kubur kita. Sehingga tidak ada hal yang lebih bermanfaat bagi kita melainkan amal-amal soleh kita. Tidaklah bermanfaat bagi kita angan-angan panjang kita, angan-angan kekayaan yang akan kita peroleh, angan-angan umur panjang yang akan kita raih. Tetapi kita disibukkan untuk beramal soleh yang hal tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan kita setelah kematian. Yang kedua adalah hendaknya kita mengambil amal sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan tentunya kita mendatangkan kemauan yang besar agar kita bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Nabi SAW bersabda, likulli amalin syirrah. Pada setiap amal itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap ada masa semangat tentu akan melewati masa-masa lesunya. Ada masa-masa malasnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Maka barang siapa yang kemalasannya tetap di atas sunnahku, maka sungguh dia beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Adapun yang kemalasannya justru menjauhkan dia dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia khawatir akan jatuh kepada kebinasaan. Solusi ketiga adalah hendaknya kita mengurangi kadar atau kuantitas amal kita setelah Ramadan. Tetapi bukan berarti berhenti sama sekali meninggalkannya. Bukan berarti berhenti sepenuhnya dari amalan-amalan. Mulai dari tilawah Al-Quran, mulai dari qiyam fil lail, yaitu salat tahajud, mulai dari siam, yang mana di selain Ramadan adalah siam-siam nafilah, puasa-puasa sunnah. Ada 6 hari Syawal, ada puasa pada bulan Muharram, pada tanggal 10 Muharram, ada pula puasa pada 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, yang keutamanya akan menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Banyak sekali amal-amal sunnah yang hendaknya kita raih, kita kerjakan secara dawam, secara rutin, agar kita tidak berhenti dari amal itu sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya apakah kemalasan dari amal soleh setelah Ramadan adalah petunjuk bahwasanya amal selama bulan Ramadan akan tertolak. Maka jawab beliau, laisa dalilun ala anna Allah lam yaqbal mink. Kemalasan setelah Ramadan berlalu bukan menjadi dalil, bukan menjadi tanda bahwasanya amal kita di bulan Ramadan tertolak. Lakinnahu dalilun ala dha'fil himmah wa adamil ar-raghbah. Akan tetapi melemahnya semangat setelah Ramadan berakhir adalah petunjuk atas lemahnya semangat. Lidzalik yanbaghi lil insan an yasbira nafsahu wa an yahmilaha 'ala al-'amal shalih. Oleh karena itu selayaknya bagi setiap manusia agar menyabarkan jiwanya dan tahan untuk beramal salih. Li'anna Ramadan madrasatun fil waqi'. Karena Ramadan adalah madrasah pada dunia kenyataan.
entah Ramadan itu 30 hari ataukah 29 hari, tamdi wa anta mutalabisun bil ibadatil mutanawiyah, yang mana pada bulan Ramadan tersebut kita melewatinya dengan berbagai ibadah yang bermacam-macam. La budda an yu'athir ala qalbika wa ala masirik faghtanim hadzal fursah. Maka hendaknya setelah kita melewati Ramadan selama sebulan penuh, hal itu memberikan dampak positif bagi jiwa kita. Yang mana Ramadan boleh saja berlalu, tetapi semangat kita tidak boleh luruh. Amma naqulu inna man 'ada ilal ma'asiyah ba'da Ramadan fa innahu 'alamatun 'ala 'adami al-qabul fala nastati' an naqulu dzalik hakada. Adapun ketika kita mengatakan bahwasanya ketika seorang hamba kembali kepada maksiat, itu menunjukkan tidak diterimanya amal-amalan selama bulan Ramadan, maka kita tidak tega untuk mengatakan demikian. Tetapi kita berharap, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita selama bulan Ramadan Allah taala terima. Tetapi jangan sampai kita batalkan pahala tersebut dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan pada 11 bulan berikutnya. Di akhir khutbah kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali dengan salawat Nabi kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh alaniyatan wa sirrah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wahmi hawzatad din waj'al hadzal balad aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimina aman ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawin bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la bablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana huwa allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wulata umuril muslimin warzuqhum al-bitanata salih. Allahumma aslih halal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.